Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Prayogi, NIM 1904030224. Saya dari program studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses permesinan. Yang pertama itu proses permesinan menggunakan mesin bubut. Di mana itu mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatan dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Prinsip kerja dari mesin bubut yaitu benda kerja dicekam dengan poros spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh krem berulir, poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Komponen pada mesin bubut diantaranya ada kepala tetap. Kepala tetap adalah bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kiri mesin, dan pada bagian inilah yang memutar benda kerja dan di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Pada kepala tetap ini ditempatkan berbagai bagian mesin yang memudahkan kita melakukan pekerjaan. Yang kedua itu ialah kepala lepas, bagian dari mesin bubut yang letaknya di sebelah kanan dari mesin bubut yang berfungsi untuk menopang benda kerja yang panjang. Yang ketiga itu alas mesin. Alas mesin berfungsi untuk tempat kedudukan kepala lepas, tempat kedudukan eretan, dan tempat kedudukan penyangga diam. Yang keempat itu eretan. Eretan adalah alat yang digunakan untuk memproses pemakanan pada benda kerja dengan cara menggerakkan ke kiri dan ke kanan sepanjang meja. Eretan utama akan bergerak sepanjang meja sambil membawa eretan lintang dan eretan atas dan dudukan. Yang kelima itu poros transportir dan poros pembawa. Di mana poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth atau inci atau metrik. Poros transportir berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan aram memanjang atau melintang dan ulir. Yang kedua itu poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Yang keenam itu tuas atau handle. Tuas atau handle pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya yang berbeda pula. Yang ketujuh ada penjepit atau pemegang pahat, tool post, di mana penjepit atau pemegang pahat ini digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Bentuknya atau modelnya secara garis besar ada dua macam, yaitu pemegang pahat standar dan pemegang pahat yang dapat di setel atau adjustable tool post. Yang kedelapan itu ada cekam atau cak. Cekam adalah salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang fungsinya untuk menjepit atau mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Proses pengerjaan part agum dengan menggunakan mesin bubut antara lain: yang pertama, meletakkan part agum di dalam alat pencekam atau cak. Yang kedua, melakukan setup mesin sebelum mulai dilakukan pengerjaan. Yang ketiga, mengarahkan mata pahat ke arah part agum yang akan dibuat. Yang keempat, melakukan pemotongan pada part lagum atau ulir. Yang kelima, menghitung waktu dari proses pemotongan part lagum atau ulir. Yang keenam, setelah pembuatan part lagum atau ulir selesai, dilakukan inspeksi pada hasil akhir tersebut. Proses permesinan menggunakan mesin scrub, di mana mesin scrub adalah mesin perkakas yang memiliki gerak utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Nama lainnya antara lain itu shaping mesin, mesin ketam, atau mesin serut. Di mana mesin ini digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang rata, cekung, cembung, beralur, dan lain-lain, baik pada posisi mendatar, tegak, ataupun miring. Prinsip kerja pada mesin scrub ini adalah segala jenis pekerjaan harus dilakukan di atas kerja mesin ataupun meja mesin. Alat pemotong titik tunggal yang dipegang dengan benar di tiang pahat dipasang pada ram bolak-balik. Gerakan bolak-balik ram diperoleh dengan mekanisme gerak balik cepat. Saat ram membalas, alat memotong bahan selama pukulan ke depan. Selama kembali tidak ada aksi pemotongan dan goresan, ini disebut idle stroke. Gerakan maju dan mundur merupakan satu siklus operasi scrub. Komponen pada mesin scrub diantaranya ada: yang pertama itu badan mesin, berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua itu meja mesin,
berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga itu lengan atau ram, berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang ketiga itu eretan pahat, berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan memutar roda pemutar, makan pahat dinaikkan atau diturunkan. Ketebalan pemakanan dapat dibaca menggunakan dial indikator. Yang kelima ada pengatur kecepatan, berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah mesin per menit. Untuk pemakanan yang tipis dapat dipercepat. Pengaturan lainnya hanya dapat dilakukan pada saat mesin berhenti. Yang keenam itu tuas panjang langkah, berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah, pahat atau lengan, disesuaikan dengan panjang benda yang disekrap. Pengaturan ini dilakukan dengan cara memutar tab ke arah kanan atau kiri. Yang ketujuh itu tuas posisi pahat. Tuas ini terletak pada lengan mesin, berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Pengaturan posisi pahat dapat dilakukan setelah mengendorkan pengikat lengan. Yang kedelapan itu ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Untuk menyekrap secara otomatis dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Pengaturan ini dapat mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Dengan demikian meja dapat melakukan gerakan ingsutan atau feeding. Proses pengerjaan part agum dengan menggunakan mesin scrap, yaitu yang pertama itu menjepit part agum ke meja mesin scrap, yang kedua mengatur tuas langkah depan pada mesin scrap, yang ketiga itu mengatur kecepatan yang akan dipakai pada proses scrap, yang keempat itu mengatur tuas langkah belakang pada mesin scrap, yang kelima mengatur handle otomatis, yang keenam menekan engkol untuk dapat menggerakkan mesin scrap, yang ketujuh mesin scrap bergerak maju mundur pada saat proses berlangsung, yang kedelapan setelah proses penyekrapan selesai dilakukan inspeksi pada hasil akhir. Yang ketiga itu proses permesinan menggunakan kerja bangku dan drilling, di mana kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja. Setelah itu drilling mesin bor merupakan mesin yang digunakan untuk membuat lubang pada benda padat. Proses pembuatan lubang tersebut menggunakan tool yang berputar. Prosesnya dikenal dengan istilah pengeboran, sedangkan tool yang digunakan dikenal dengan istilah drill. Prinsip kerja dari mesin bor adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat pengeboran. Berikut ada macam-macam peralatan kerja bangku. Yang pertama itu kikir. Kikir adalah suatu alat yang paling penting dalam pekerjaan bangku. Kikir memiliki batang baja yang membuat gigi-gigi pemarut yang bahan dasarnya dibuat dari bahan baja karbon tinggi. Adapun fungsi utama dari kikir adalah untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya. Yang kedua itu ragum. Ragum adalah alat untuk menjepit benda kerja. Yang ketiga itu gerinda. Menggerinda adalah salah satu pekerjaan workshop yang dikerjakan oleh operator atau pekerja dengan menggunakan mesin gerinda tangan pada jenis pekerjaan instalasi, perbengkelan, pabrik industri, infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya proses pengerjaan part agum menggunakan mesin drilling diantaranya, yaitu yang pertama itu menempatkan part agum ke benda kerja, yang kedua menentukan tegangan atau putaran mesin yang sesuai, yang ketiga memutar tuas dari drilling secara manual, yang keempat mata pahat memasuki ulir dan operator menghitung waktu pengeboran tersebut, yang kelima menuangkan kulen dan membersihkan bidang kerja, yang keenam membalikan posisi pemutar ulir untuk melubangi secara sempurna, yang ketujuh setelah proses drilling selesai dilakukan inspeksi pada hasil akhir part agum tersebut. Selanjutnya proses pengerjaan part agum menggunakan mesin gerinda, diantaranya menghidupkan mesin gerinda, yang kedua itu meletakkan part agum yang akan diproses dan mengatur posisi gerinda, yang ketiga dilakukan penghalusan part agum menggunakan gerinda, yang keempat proses gerinda selesai, selanjutnya dilakukan inspeksi dari hasil akhir part agum tersebut. Selanjutnya proses pengerjaan part agum menggunakan kikir, diantaranya itu menyiapkan part agum yang akan diproses, yang kedua menyiapkan alat kikir yang akan digunakan, yang ketiga menggosokkan bagian part agum dengan besi kikir, yang keempat itu proses mengikir selesai, selanjutnya dilakukan inspeksi dari hasil akhir tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.